Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi mahasiswa semua, kita pada materi penyusunan pesan bisnis. Ini adalah materi ketiga dalam penyusunan pesan bisnis, yaitu tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan revisi. Pada tahap ini adalah kita melakukan revisi. Jadi setelah perencanaannya jelas, tujuannya jelas, kemudian pengorganisasiannya sudah selesai, kemudian pesannya sudah ditulis, kemudian tinggal kita revisi pesan tersebut apakah sudah pas atau sudah sesuai atau sudah bagus untuk disampaikan kepada audiens. Nah, proses penulisan pesan setelah ketika kita mengorganisasikan pesan tadi adalah kita melakukan outline tadi ya. Setelah outline selesai dan semuanya selesai, kemudian idenya sudah ada, ide pendukung sudah ada, bukti-buktinya sudah ada, kita melakukan penulisan draft atau pesan secara masih rencana pesan itu kan, menuliskan draftnya. Kemudian setelah ditulis, kemudian kita telaah draft tersebut apakah sesuai dengan tujuan, dengan ide-ide pokoknya. Kemudian berikutnya adalah kita revisi tulisan tersebut. Kemudian setelah direvisi baru tulisan itu menjadi tulisan yang final. Nah, apa yang direvisi ketika merevisi pesan itu? Pertama adalah melakukan revisi atau edit dari isi. Kemudian kita mengedit juga pengorganisasiannya. Itu kadang-kadang dalam pengorganisasiannya itu belum pas misalnya. Mana yang harus tidak sebagai pembuka, mana sebagai isi, mana sebagai penutup misalnya. Nah, itu perlu revisi ulang misalnya. Terus gaya penulisan atau cara penulisan itu juga bisa kita revisi. Kemudian mengedit teknis penulisannya, tanda bacanya misalnya, titik komanya huruf besar huruf kecil. Kemudian mengedit format atau layoutnya, margin kiri, margin kanan, terus margin atas misalnya, terus spasinya, fontnya misalnya gitu ya. Itu kan harus kita edit. Nah, dalam mengedit isi ada pertanyaan-pertanyaan revisi yang mungkin harus kita perhatikan. Pertama, kita mengisi ketika kita merevisi isi pesan, substansi pesan itu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah substansi atau isi pesan sudah tersampaikan di dalam pesan tersebut. Terus apakah data pendukung sudah ada semuanya, sudah lengkap, sudah tercantum. Terus kemudian berkaitan dengan pengorganisasian pesan, apakah sudah ada pembuka, apakah sudah ada isi pesan, apakah sudah ada penutupnya pesan tersebut. Kemudian berkaitan dengan pengeditan gaya penulisan, apakah dapat memberikan kesan baik bagi audien menggunakan kata-kata yang positif, menurut sudut pandang Anda, misalnya menggunakan kata-kata kalimat yang tegas atau kata-kata yang tegas, ringkas gitu ya. Terus kemudian apakah tulisan ini dapat menarik perhatian audiens? Apakah bukti-bukti pendukungnya itu sudah kira-kira sudah lengkap sehingga menarik perhatian audiens gitu kan. Kemudian, apakah pesan sudah jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh audiens? Kemudian, mengedit teknis penulisannya. Apa yang diedit ketika mengedit teknis penulisan adalah susunan kalimat. Apakah sesuai dengan kaidah bahasa? Kalau kita Indonesia berarti EYD, ejaan yang disempurnakan, ejaan bahasa Indonesia. Terus penggunaan huruf besar, huruf kecil, sudah pas atau tidak.
Terus penulisan tanda baca, titik, koma, tanda tanya misalnya. Terus makna kalimat yang utuh dan mudah dipahami. Kemudian meminimalkan pengulangan kata yang tidak perlu. Nah, ketika kita mengedit format atau layout, maka yang kita edit adalah pertama, susunan kalimatnya harus tertata rapi. Jadi rata kiri, rata kanan misalnya, terus alinianya yang untuk paragrafnya, alinea kalimat pertamanya harus menjorok ke dalam, margin kiri, margin kanan, margin atas misalnya. Terus kebersihan kertasnya, jangan sampai ada kotorannya, jangan sampai terlipat-lipat misalnya. Terus hindari coretan. Nah, kalau sekarang mungkin sudah tidak ada coretan karena menggunakan program komputer mungkin ya. Terus penggunaan huruf yang nyaman dilihat, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, fontnya yang pas berapa kira-kira. Kadang-kadang kita menggunakan Times New Roman, kalau di Word ya font 12, Arial font 11 misalnya, atau Calibri font 12 ya. Terus layout kertas yang sesuai, margin kiri, margin kanannya sesuai, atas bawah juga harus sesuai, sehingga lebih proporsional. Kemudian pemilihan kata dan kalimatnya, gunakan kata-kata yang sudah biasa didengar atau bahasa yang mudah dipahami atau familiar. Terus gunakan kata-kata yang singkat dan jelas. Terus hindari kata-kata yang bermakna ganda. Apa bermakna ganda nanti kita lihat di slide berikutnya. Terus gunakan kalimat efektif. Nah, ini adalah contoh menggunakan kalimatnya. Ada kalimat sederhana, ada kalimat majemuk, tumpuk gitu ya. Ada kalimat yang kompleks. Nah, ini kalimat sederhana menggunakan hanya punya satu pokok pikiran dalam satu kalimat. Direktur memanggil chief security. Ini satu pokok pikiran. Nah, bila menggunakan kalimat majemuk itu punya dua pokok pikiran, maka ada kata sambungnya di sini, tetapi sambungnya dan itu kan kalimat majemuknya. Atau menggunakan kalimat yang kompleks, biasanya lebih dari dua pokok pikiran. Jadi menggunakan tanda koma, menggunakan tanda dengan di sini ada tanda komanya. Kalimat yang kompleks. Nah, kerja dari merevisi pesan adalah pertama itu menilai kejelasan pesan agar dapat dipahami dengan jelas oleh audiens. Terus membuat pesan seperti sebuah percakapan. Jadi karena menggunakan bahasa yang sederhana, yang singkat, ringkas, jadi seperti percakapan. Kemudian pesan harus disusun seringkas mungkin dengan cara menghilangkan pengisi pembukaan, menghapus pleonasma atau kata-kata yang berlebihan, terus mengurangi kata depan majemuk, menyingkirkan kata-kata yang kosong atau tidak mempunyai makna gitu ya. Kemudian jangan mengubah kata kerja menjadi kata benda. Sebaiknya kita menggunakan kata kerja dalam kalimat, tidak menggunakan kata benda. Terus hindari frase atau susunan kata yang hambar. Usahakan paralelisme. Jadi bila menggunakan kalimat majemuk, usahakan bahwa setiap idenya itu paralel atau seimbang atau sama gitu kan. Terus kemudian soroti ide-ide yang penting. Bila kita menggunakan beberapa ide-ide penting itu perlu ada penyorotan namanya. Terus tes keterbacaan. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan revisi. Nah, jadi dari kata-kata seperti ini kita rubah menjadi kalimat yang lebih jelas.
Jadi awalnya seperti ini kata-katanya, kemudian kita rubah menjadi lebih jelas, lebih ringkas. Kemudian juga seperti ini sama, menjamin kecapaian hasil ada seorang penting nih. Jadi menggunakan sehingga lebih kita rubah menjadi lebih jelas. Nah, ini adalah contoh adalah pesan itu seperti sebuah percakapan, sehingga bahasanya itu bahasa yang lebih sederhana, bukan bahasa yang terlalu rumit atau formal dan terlalu rumit. Ini bahasanya terlalu formal dan rumit, kemudian kita sederhanakan jadi seperti sebuah kalimatnya sebuah percakapan. Juga sama contohnya. Kemudian pengisi pembukaan pesan itu tidak menggunakan kata-kata yang bertele-tele. Ini seperti ini kan bertele-tele. Ada 3 hal yang saya ingin Anda lakukan. Saya ingin Anda lakukan, itu kan. Ada 3 hal. Jadi kemudian kita ringkas menjadi saya ingin Anda melakukan 3 hal. Adalah penting untuk memulai rapat tepat waktu. Adalah, ini kan pengisi pembukaan yang bertele-tele, adalah penting. Nah, kemudian kita ganti menjadi lebih ringkas. Memulai rapat tepat waktu adalah penting. Terus menghilangkan kata-kata kosong. Mana kata kosongnya adalah yang di kalimat kata-kata yang merah ini adalah kata-kata kosong. Karena tingkat partisipasi aktif. Nah, ini bisa dihapus karena partisipasi aktif. Kemudian kami menyadari fakta bahwa, nah ini bisa dihilangkan menjadi kami menyadari banyak manajer, gitu kan. Kecuali Mazda misalnya. Jadi dalam hal ini bisa dihapus. Kami memerlukan tinta printer. Nah, ini bisa kata-kata kosong karena itu tolong kirim. Nah, kalau kita minta tolong dikirimi, pasti kita membutuhkan apa yang kita minta itu kan, sehingga ini perlu bisa dihilangkan. Nah, ini juga seperti ini bisa dihilangkan langsung ke rapat akan dimulai jam 2 siang. Terus kemudian ini mengubah sebuah jadi bisa mengubah nama sukses perusahaan selalu beresiko. Kata-kata yang ditandai merah itu bisa dihapus, jadi dianggap sebagai kata-kata yang sebenarnya kalau dihilangkan pun tidak merubah makna dari kalimat tersebut. Nah, ini pleonasma adalah kata-kata yang berlebih-lebihan. Misalnya peringatan di muka. Peringatan itu pasti di muka, tidak ada peringatan di belakang. Jadi cukup kita peringatan atau diperingatkan kepada, gitu kan. Nah, ini di mukanya bisa dihapus. Merakit bersama, ini kan merakit pasti bersama. Terus fundamental dan dasar itu artinya sama. Dasar, fundamental dan dasar. Konsensus itu artinya juga pendapat. Hasil akhir, kalau sudah hasil pasti di akhir, tidak ada hasil di depan. Nah, ini juga sama itu kan. Ini juga kata-kata yang berlebihan istilahnya. Bisa ditambah-tambahkan mempunyai makna yang sama sebenarnya. Mayoritas besar itu kan. Terakhir dan final, pasti terakhir itu ada final itu kan, perubahan baru. Sejarah lampau, kalau sejarah pasti lampau, dan seterusnya. Terus mengganti kata depan majemuk lebih pendek. Misalnya ini kata sejauh apakah bisa diganti menjadi apakah. Pada hari belakangan jadi belakangan. Pada saat ini menjadi sekarang, gitu kan. Meskipun faktanya bahwa meskipun untuk sejumlah yang berikut setelah, dengan cara apa, bagaimana. Ini kata-kata ini bisa diganti menjadi kata-kata yang lebih pendek. Ini kan menjemuk karena ada 2 kata yang
repeat itu ya, majemuk. Jadi bukan ini menjadi satu kata. Terus gunakan kata kerja bukan kata benda. Ini kata benda mengadakan diskusi tentang. Jadi mendiskusikan, menghasilkan pengurangan dalam mengurangi, mengurangkan misalnya. Memberikan pertimbangan, mempertimbangkan gitu kan. Jadi menggunakan kata-kata yang lebih ringkas dengan kata kerja, to the point. Terus menghilangkan frase yang hambar. Kenapa dikatakan hambar? Karena kata-katanya artinya itu tidak bermakna sebenarnya kata tersebut. Nah ini kan seperti setiap permintaan. Jadi kan lebih kalau hambar itu tidak jelas itu maksudnya apa gitu kan. Nah kemudian kita rubah menjadi lebih baik. Jadi sesuai dengan permintaan Anda, sesuai permintaan. Nah ini ada kata ini juga tidak ada juga tidak apa-apa gitu kan. Nah ini adalah contoh-contoh kalimat yang sebenarnya tidak perlu tapi ada gitu kan. Kemudian kita edit, kita revisi. Nah ini sering terjadi, ini sangat-sangat terima kasih, menjadi terima kasih saja. Ini adalah paralesisme. Jadi ada kalimat majemuk, dua ide dalam satu kalimat, sehingga dibuat menjadi ide tersebut menjadi paralel atau sama gitu ya. Kalau ini misalnya kebijakan itu mempengaruhi semua pemasok, penjual, dan mereka yang terlibat dalam konsultasi. Nah ini kan tidak paralel karena apa? Karena ini ada yang mempengaruhi semua pemasok, penjual. Kemudian ada terlibat konsultasi, seakan-akan bahwa ini dan ini itu tidak sama gitu kan, atau berbeda maknanya. Ini lebih penting daripada ini. Nah kemudian kita samakan, paralelkan maknanya, pemasok, penjual, dan konsultan. Jadi semuanya berpengaruh terhadap kebijakan ini. Nah ini juga sama, alternatif dievaluasi gitu kan. Jadi ini juga menjadi kalimat yang lebih paralel. Kemudian ada namanya penyorotan. Penyorotan itu memberikan tanda atau poin atau nomor atau angka pada ide-ide yang kita anggap penting. Jadi seperti ini, dia menggunakan beberapa ide yang penting. Itu ada berkualitas, mode yang berkualitas, lainan, kemudian kita rubah. Kalau di sini kan semuanya itu seperti tidak ada penekanan terhadap ide-ide tadi. Kemudian kita ganti supaya ada penekanan, maka ditambah dengan huruf di sini, ditambah dengan pointer di sini, atau ditambah dengan angka di sini. Nah ini adalah contoh revisi pesan. Jadi dari pesan yang dikirimkan kepada kita bentuknya seperti ini, kemudian kita revisi. Jadi ada tanda dilingkarin, ini dipindahin, kemudian ada dicoret, diganti kata-katanya. Nah ini kalau kita menggunakan manual, menggunakan Polven. Kalau misalnya menggunakan komputer, kita bisa langsung menulis di filenya ini, kita coret misalnya menggunakan di Word, kemudian kita tulis catatan di sininya supaya diganti. Ini contoh revisi pesan bisnis. Kemudian setelah kita revisi, kemudian kita evaluasi hasil revisi tadi. Nah kemudian evaluasinya apa? Bertanya pada diri sendiri, apakah pesan sudah sesuai dengan tujuan? Apakah pesan yang kita tuliskan itu sudah sesuai dengan tujuannya? Terus kemudian kita bisa diskusikan dengan rekan sekerja misalnya,
Kemudian disuruh dia membaca pesan tersebut. Kemudian kita tanya, apakah sudah jelas ke pesan tersebut, tujuannya, maknanya dari pesan tersebut. Kemudian bila memungkinkan, kita bisa mencari umpan balik dari penerima pesan tentang ketercapaian tujuan pesan. Kita bisa menanyakan kepada yang penerima pesan atau audien, kira-kira pesan yang kita sampaikan itu sudah jelas atau tidak? Apakah mereka sudah mengerti apa yang kita mau atau tidak? Nah, berikutnya adalah sering-sering latihan merevisi pesan dan menulis pesan. Nah, inilah penggunaan komputer dalam meningkatkan kualitas penulisan dokumen tertulis, yaitu memulai ide-ide menggunakan komputer, misalnya bisa dengan mind map tadi, bisa dengan program-program yang lain, gitu kan. Kita bisa mengumpulkan informasi dari internet. Kita bisa mengurai, mengide atau menggunakan dan mengelola ide menggunakan program-program yang ada di komputer. Itu bisa meningkatkan ketepatan dan ketelitian tulisan. Nah, itu juga memungkinkan menggunakan aplikasi komputer. Bisa kita menambahkan grafik, diagram, dan ilustrasi. Terus ada program yang bisa merancang dan membuat dokumen lebih profesional terlihatnya dengan pilihan fasilitas program pengolahan kata-kata. Terus menggunakan piranti kolaboratif untuk penulisan tim. Jadi bisa menggunakan piranti secara bersama dalam sebuah tim. Oke, terima kasih. Begitu aja pertemuan kita tentang revisi pesan bisnis. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.